Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kejanggalan, kebohongan, ketidaksinkronan itu terus menerus kita dapatkan di dalam permasalahan Pak Jokowi ini. Bukan hanya di dalam permasalahan ijazah palsu ya, tetapi hampir di semua isu yang terkena kepada Jokowi, termasuk kronik-kroniknya, yang mana saya kemarin membaca komentar yang menarik begitu. Jadi katanya saya ini harus paham bahwa yang namanya Jokowi itu akan menjunjung tinggi prinsip awalnya. Apa prinsip awalnya? Ya dusta begitu. Dan itu memang dipakai oleh para termul dan orang-orang atau instansi-instansi yang terkait dengan Jokowi. Nah, kemarin itu kan sudah ada gelar perkara khusus ya. Ini ceritanya masih kemana-mana. Dan sekarang beberapa hari setelah gelar perkara khusus itu, yang mana secara kebetulan di dalam acara itu dibukakan ijazah Jokowi secara terbatas yang tidak boleh dipegang dan segala macam. Jokowi membuat narasi baru lewat termulnya. Dalam hal ini adalah Barajepe. Tentang apa? Bahwa Jokowi itu katanya tidak akan menuntut semua yang sudah dituntut. Jadi akan memaafkan lah begitu ya. Jadi ada narasi bahwa Jokowi itu akan berlapang dada, kemudian akan memaafkan dan lain sebagainya. Cuman satu hal ya, kemarin kita sudah membahas analisa dari Pak Khozinuddin ya, kuasa hukumnya RRT minus Dr. Tifa. Itu mengatakan bahwa Jokowi tidak akan berani untuk sampai datang ke persidangan. Ya, karena ini permasalahannya akan menjadi lebih rumit lagi. Karena kalau ke persidangan berarti setidaknya persidangan itu memiliki obligasi, memiliki kewajiban untuk membuka persidangan tersebut. Karena ini adalah permasalahan publik. Dan Jokowi mau tidak mau harus datang. Dan ijazahnya itu pada akhirnya akan diperlihatkan. Dan nanti bisa jadi ada tuntutan untuk diteliti secara independen. Atau kalaupun tidak secara independen, pihaknya Roy Suryo akan meminta keadilan di dalam barang bukti begitu untuk meneliti secara pribadi. Ini narasi itu sepertinya langsung dijawab tepat begitu oleh Barajepe. Nah, kita akan melihat ya sekarang ini masih termul-termulnya Jokowi lah. Dari tempat markasnya kebohongan-kebohongan itu banyak sekali muncul. Saya ingatkan sekali lagi, sebelumnya itu Projo, mereka mengatakan beberapa minggu yang lalu bahwa mereka itu sudah diperlihatkan oleh Jokowi secara langsung ijazahnya, yang mana padahal ijazahnya itu kalau kita percaya kepada Polda Metro sudah disita oleh kepolisian sejak bulan Juli. Di tempat inilah terjadi kebohongan itu. Dan apakah tempat ini akan menjadi sumber kebohongan yang sama? Kita akan saksikan nanti, dan kita akan saksikan dua video kalau waktunya cukup. Yang satu mengenai narasi baru yang dikeluarkan oleh Jokowi bahwa dia tidak akan memenjarakan atau akan memaafkan orang-orang atau tersangka-tersangka itu. Kemudian yang kedua, kepastian bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Ini kita akan lihat ya. Beda aturan. Siapa dalam rangka apa ini ketemu Bapak di sini? Ada. Iya, ini langsung diserang wartawan ya. Tahu aja kami kesini ya. Iya. Ada yang ngintip. Enggak ada, Pak. Langsung diserang wartawan. Nah, itu emang yang suka ada di situ. Itu kerjaannya nungguin depan rumah itu. Langsung diserang. Tahu aja kita kesini. Ya gimana, di situ terus standby ya. Ini entah wartawannya masuk gengnya Jokowi apa enggak, saya nggak tahu. Begini, kami ini kan barisan relawan Jokowi Presiden, barisan relawan Jalan Perubahan. Dan Pak Jokowi itu pembina utama kami. Karena itu dalam banyak kegiatan itu kami wajib ketemu Bapak untuk menyampaikan program kerja Barajepe, tetapi sekaligus juga berdiskusi tentang situasi politik yang berkembang saat ini. Jadi pesan Bapak Barajepe sampaikan kepada publik
mendukung Prabowo Gibran 2 periode itu sudah kami kerjakan, dan itu kami lakukan di bulan Juni dan bulan September. Oke, sebentar ya. Terakhir kali acara seperti ini dilakukan, Projo itu dikorbankan, dan kemarin sudah jelas dikorbankannya sama Jokowi itu. Jadi waktu Projo itu mau melakukan agenda apalah ya, agenda tahunan begitu yang sudah lama katanya diundur, itu Jokowi diundang dan tidak datang. Setelah itu kemudian mau merubah icon ya, mau merubah logo. Setelah itu kemudian dibuka kebohongannya. Itu sudah dikorbankan satu termul tuh. Ini apakah akan dikorbankan juga? Ada kemungkinan ya. Karena narasinya itu ya sama-sama narasi-narasi yang kontroversial. Itu yang kami diskusi dengan Bapak, dan ternyata apa yang kami kemukakan ini mulai kelihatan bahwa semangat Pilpres 2029 itu dari beberapa kelompok partai keluar dari sarang. Yang tadinya kami Barajp dikatakan terlalu pagi mempromosikan Prabowo Gibran 2 periode. Tetapi rupanya isu yang kami lempar ini mendapat respon feedback lagi bahwa para pihak yang mau maju jadi presiden dan calon wakil presiden di 2029 makin kelihatan. Ya itu kan yang udah jadi agendanya Jokowi, dia tidak mau atensi itu lepas dari dirinya, makanya senantiasa melemparkan isu politik dari awal. Siapa kaki tangannya? Nah ini relawan-relawan seperti ini, termul-termul itu. Aliran merah ada aliran biru ya. Kemudian diskusi kami juga mengenai para pihak atau orang-orang yang terus memperkeruh situasi bangsa dan negara kita, masyarakat kita tentang ijazah Pak Jokowi. Kami juga tahu bahwa ijazah Pak Jokowi sudah disampaikan dan dalam gelar perkara sudah disampaikan oleh penyidik, ijazahnya Bapak itu asli. Jadi yang diributin ini yang palsu macam apa kita nggak ngerti. Tapi yang pasti ijazah Pak Jokowi yang asli itu sudah dipublikasikan, sehingga kami mendorong pihak kepolisian untuk segera setelah menetapkan tersangka, mereka yang membuat atau mendegradasi Pak Jokowi tentang ijazahnya itu ada efek jerah. Bapak yang saya tidak tahu namanya siapa ini, tolong dilihat Jokowi itu ya 1 minggu yang lalu mengatakan ijazahnya saya pegang. Itu perkataan Jokowi itu. Ya. Kemudian sebelum Anda ini sudah ada Projo yang datang kepada Pak Jokowi yang katanya ditunjukkan langsung sama Jokowi ijazahnya. Kemudian sekarang dengan begitu saja menerima perkataan Polda Metro yang sudah menyita ijazah itu sejak Juli. Ya, kemudian ya terserahlah. Memang maunya seperti itu, maunya tidak berpikir, ya. Monggo. Ya. Nah, diskusi kami dengan Pak Jokowi juga menyampaikan bahwa waktu kami bertanya apakah semua akan tidak dimaafkan misalnya yang ada 12 nama itu. Nah ternyata Pak Jokowi bilang saya bukan tipikal orang yang tidak pemaaf. Jadi yang pasti tidak semua. Jadi 12 nama itu tidak semua yang akan terus dituntut dimaafkan. Itu akan dimaafkan. Alah ya udah telat. Nih kamu dengar ya, Jokowi itu sudah memenjarakan 2 orang, Bambang Tri dan Gus Nur. Itu sudah dipenjarakan tanpa intervensi dari Jokowi sama sekali, dalam pengertian dia nggak mau tahu urusan beliau berdua itu apa. Ya, nggak mau tahu dia itu. Yang mana yang melaporkannya juga bukan Jokowi, dan waktu itu tidak ada ijazah yang dipertontonkan, tidak ada ijazah yang dipertunjukkan. Udah telat, nggak bisa itu mah. Kalau maupun begitu ya takut sekarang sudah beda permasalahannya dengan beberapa tahun yang lalu. Dan harus diingat Gus Nur itu mendapatkan amnesti. Ya, demikian adanya. Apa ini? Lip service, mau dianggap sebagai pahlawan, jiwa pemaaf, kagak ada si Jokowi. Dia mah kalaupun seperti itu nanti jadinya gestur politik lagi. Tapi yang 3 nama yang kelihatannya terlalu ekstrim, terlalu nggak pernah
mau menerima fakta bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar dan melakukan berbagai tindakan yang setelah didekatkan dengan alas hukum, pasal berlapis, yaitu Pak Jokowi akan teruskan. Begini, jawab saja kebohongan-kebohongan yang ada, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari fakta-fakta yang saling kontradiktif, yang nampak baik di dalam persidangan atau di luar persidangan, itu jawab saja sudah ya, nggak usah klaim-klaim ijazahnya asli-asli itu, ya bakalan ngaruh, yang mana pada akhirnya menjadikan rusak instansi-instansi yang masih membela ijazahnya Jokowi. 3 nama. Ya pasti kalian udah tahu lah. Ya RT lah Ya kan? itu ya. Bagi kami para Suryo dan upaya kawan-kawannya ini itu adalah bukan saja mendegradasi Pak Jokowi dan keluarganya, tetapi ini juga dalam rangkaian untuk Pilpres 2029. Karena kami setelah menyampaikan pesan Pak Jokowi, Prabowo Gibran 2 periode, banyak pihak yang menentang, masih pagi, belum 2026, belum 2027 dan 2028, tetapi mereka yang menentang itu sudah mulai keluar dari kandang. Ya karena itu kan pertama kalinya si Jokowi yang mulai, dia itu waktu selesai jadi presiden nggak mau spotlight itu kepada yang lain ya. Kalau secara analisa dari orang-orang yang tahu psikologi itu kan punya narsistik behavior tuh siapa Jokowi itu. Ya, menyampaikan atau menunjukkan bahwa mereka juga ingin maju sebagai calon presiden yang akan datang. Karena itu sikap Barajp adalah kami tetap konsisten mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Kami mendukung sikap Pak Jokowi untuk para pihak yang telah merusak nama baiknya untuk tetap dituntut secara hukum, dan kami juga mendukung sikap Pak Jokowi yang memaafkan, ya, Yang bisa dimaafkan. yang bisa dimaafkan. Oke, ini satu ya, nama baik yang mana. Kemudian yang kedua, coba lihat si Jokowi ini tidak memiliki sikap negarawan sama sekali. Dari berbagai sisi kita bisa melihat itu. Dari dia tidak mau menunjukkan ijazahnya. Sekarang dari sini tidak membiarkan pemerintah itu berjalan untuk menjalankan visi misinya. Langsung diganggu sama si Jokowi sendiri. Dengan apa? Dengan si termul-termul ini. Langsung bikin Gibran Prabowo 2 periode begitu ya. Prabowo Gibran 2 periode, yang mana belum tentu juga nanti Pak Prabowo mau. Cuman baru juga menjabat belum setahun saat itu, belum setahun Pak Prabowo jadi presiden itu sudah ada apa namanya isu Prabowo Gibran 2 periode. Siapa yang ya ini orang-orang kayak gini. Orangnya siapa ini? Orangnya Jokowi. Ya, dia itu playing victim. Saya begini ya, saya nggak heran sama Jokowinya begitu. Lawang dia itu politikus kok, namanya juga orang usaha, ya apa aja usahanya bagaimana caranya. Yang saya heran itu kok orang masih ada yang bela begitu. Itu yang saya heran. Nggak habis pikir. Kira-kira itu yang kami diskusi. Yang intinya adalah kita ingin bangsa ini aman. Ada banjir di mana-mana, ada situasi yang belum ditangani secara baik. Ya sudah, berhentilah membuat kegaduhan di tengah-tengah bangsa kita. Itu sumbernya ditengarai, salah satunya atau kalau tidak satu-satunya itu Jokowi. Makanya kenapa kita fokus ke sini. Ya, dan ini akan sampai babak akhir pada satu titik tertentu ini akan selesai begitu. Dan kita mau tahu saja sampai mana, karena sampai saat ini kedustaan-kedustaan yang dikeluarkan untuk menutupi permasalahan ijazah ini, yang mana pada akhirnya nanti menutupi kasus-kasus yang lebih urgent lagi, itu terjadi nampak begitu. Mudah-mudahan tatkala ini disuarakan terus-menerus, kebohongan-kebohongan yang dikeluarkan, inkonsistensi yang ada, inkoherensi yang ada dari permasalahan ini, orang-orang mau berpikir, terketuklah hatinya sedikit begitu. Karena kita mengetahui bahwa media juga dikuasai oleh narasi-narasi yang pro Jokowi. Coba saja lihat di channel-channel YouTube itu jumlah viewsnya. Ya kita kan berusaha saja begitu. Bukan permasalahan ini membuat gaduh, lah inti permasalahannya ada. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Saya ini WFA ini Willem Frans Ansanahi, Ketua Barisan Willems. Relawan Jokowi Presiden, Barisan Relawan Jalan Perubahan. Oke, Pak Barajp. Willems ya. Kami ini kader binaan Pak Jokowi. Tuh kan. Satu dekade ya, 2 periode menjadi presiden. Ya pantas kayak gitu pola pikirnya ya. Walaupun beliau tidak menjadi presiden, kami tetap menjadi
kader beliau. Kira-kira begitu. Jadi Nah itu yang sering dilihat oleh para pemerhati demokrasi ya. Negara mana yang sebelum presiden itu punya relawan, saat jadi presiden masih ada relawannya, sudah selesai presiden 2 periode masih ada relawannya. Itu presiden macam apa dan di mana ya? Gak ada orang yang berani untuk memiliki gestur sememalukan itu, nggak ada. Yang lain masih punya etika. Jokowi ini sudah dihilangkan etikanya, udah nggak ada. Gak tahu malu. Nah ini kita akan membahas yang kemarin menunjukkan apa ijazahnya Jokowi begitu ya, dengan kata itu palsu udah. Salah satu yang dilihat itu adalah fotonya. Ini kita akan saksikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada acara gelar perkara khusus kemarin, nih gara-gara Bang Rijal ngomong mau disita paspornya nih, jadi begitu. Karena nggak punya paspor gitu. Ini menghina sehina-hinanya ini imigrasi buat saya nih. Sama, paspor saya juga udah habis. Saya salah satu yang ada di ruangan itu. Saya sedikit cerita. Sepertinya Jokowi pegang banyak ijazah ini kayaknya nih. Ya. Salah satu analisa yang saya kira cukup bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena Jokowi beberapa hari sebelum gelar perkara itu mengatakan dia masih pegang ijazahnya. Mau apa? Saat itu saya bilang sama polisi-polisi dan kawan-kawan yang lain, kalau saya bukan seorang kuasa hukum, saya nggak ngerti hukum, saya ini aktivis. Yang saya bicarakan adalah apa yang saya tahu dan apa yang saya rasakan gitu. Oke. Jadi ketika berkepanjangan berdebat, berdiskusi, kita pada titik akhirnya aja. Polisi akan membuka yang katanya ijazah yang disembunyikan udah bertahun-tahun ini gitu loh. Nah, kami agak was-was juga ini kan. Dan kuasa hukumnya Jokowi juga was-was juga gitu kan. Agak dia si anaknya Otto agak kanan kiri ya kan. Saya juga kanan kiri biar sama-sama kan gitu. Nah, ketika mulai dibuka itu ada rasa was-was lah gitu. Akhirnya dipotong lah, dibuka lah itu semua, digunting dan suruh hadir. Setelah dibuka itu, wah bergerombol ke sana. Itu memang saya ada di situ, itu tidak boleh disentuh. Oke. Tidak boleh difoto. Oke. Cuman diletakkan di atas meja. Sebentar ya. Itu memang agak mengagetkan. Betul, bagi saya saja yang suka mengomentari perkara ijazah Jokowi itu agak kaget. Kenapa? Karena di luar ekspektasi. Saya kira tadinya tidak akan ditunjukkan. Dan ternyata telah ditunjukkan. Kalau menurut narasumber ini gitu ya. Jangankan dari pihak RRT, dari pihak pembela Jokowi pun kebingungan begitu. Lah kok ditunjukin? Yang mana ditunjuknya kan tengah malam. Saya mengira di situ ada lobby tuh dari siang sampai malam ini dikeluarkan atau tidak begitu ya. Kemudian ada banyak pertimbangan di situ. Yang mana tatkala sudah dikeluarkan, kita tahu blunder Polda Metro itu. Ya, nggak melihat ke belakangnya dari apa yang sudah dikatakan sama Termul, dari apa yang dikatakan Jokowi itu nggak melihat. Jadi ada tekanan psikologis kepada Polda Metro itu untuk mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kami ini adil begitu ya. Itu yang mau dipertontonkan. Tapi yang dipertontonkan malah apa? Malah kedunguan. Makanya kalau tadi sampai Jokowi itu mau memaafkan, itu kan upaya supaya membeli hati masyarakat lagi. Itu cuman kalau orang-orang yang cinta mati sama Jokowi mungkin akan terbeli dengan narasi yang dikeluarkannya itu. Kalau kita mah nggak bakalan. Nah, jadi saya juga bingung ini polisi ini mau ngapain ini gitu loh. Jadi pas dilihat itu yang moto pun itu harus dari polisi gitu loh, dari jarak jauh lah dari depan sana gitu loh. Nah ketika dilihat itu polisi agak-agak wah bangga lah, wah ini ada bukti ini asli segala macam gitu kan. Tuh. Yang di depan juga kita agak-agak diam juga, terdiam. Pas ngelihat itu diam juga, saya tambah was-was lagi. Waduh, ini pada diam juga nih. Akhirnya saya dipanggil sama Bang Kosinudin. Ya, karena di luar ekspektasi itu ya. Lihat. Ya mau nggak mau deh saya bangkit dari duduk saya. Dengan sangat terpaksa ketika saya dekat-dekat
Ada jarak 1 meter, saya belum melihat, cuma saya intip aja tuh. Saya intip, ya fotonya foto yang kemarin. Artinya saya bilang sama polisi, Pak polisi ini mah palsu. Itu bukan foto Jokowi. Oke. Lihat aja mulutnya, kacamatanya. Polisinya tadi sedang senyum-senyum, agak bingung juga dengan saya gitu. Sebentar, ini bagus saja bahasanya begitu ya, tidak memakai bahasa-bahasa yang fancy begitu, bahasa yang pengen kelihatan intelek. Enggak, ya memang ada aja seperti itu. Orang awam dengan mata telanjang ya udah merasakan setidaknya ada kejanggalan ya dari ijazah yang katanya sih tidak dilaminating, kemudian foto yang masih bersih dan lain sebagainya. Roy Suryo itu kan membahas foto itu ya. Ini tahun 85 tidak dilaminating sampai sekarang. Itu masih tajam sekali fotonya. Cetakan tahun berapa itu? Banyak masalahnya. Cuman saya suka saja ini dengan gaya bicaranya begitu. Saya tahu pelakunya, saya bilang. Oke. Nanti saya kasih tahu nomor teleponnya, saya bilang. Bapak catat nomor saya. Oh, Pak, saya udah punya nomor Pak Ustam ya. Oh, bagus, saya bilang. Jadi artinya, Oke. apa yang dilakukan polisi kemarin itu cuma untuk membuktikan kalau dia telah menyita alat bukti, bukan menyatakan itu palsu. Apa yang dikatakan oleh kuasa hukum Jokowi, bukan nyatakan itu asli. Apa yang dinyatakan kuasa hukum, wah itu asli, mereka didiam. Enggak, bukan itu. Orang saya, setelah saya bilang palsu, saya balik lagi, saya lihat yang mana embosnya, yang mana tulisan UGM-nya, hampir nggak kelihatan sama mata saya yang masih nggak pakai kacamata nih. Sebentar ya, kalau buat saya apa ya, gelar perkara kemarin Polda Metro tidak membuktikan apa-apa, meskipun yang dikatakan oleh Pak Rustam tadi apa sudah disita ijazahnya. Enggak, kenapa? Karena ya si empunya dalam tanda kutip ijazah ini Jokowi sebagai sumber primer itu mengatakan dia menunjukkan kepada termul itu, para termul, ijazah yang masih dia pegang itu sumber dari Jokowi loh, begitu ya. Dia yang dalam hal ini sumber primernya, keluar dari mulutnya itu saya ingin ijazahnya tetap dipegang, dan keluar dari para termul itu perkataan bahwa Pak Jokowi menunjukkan ijazah, dan keluar juga dari Jokowi kalau dipinta oleh persidangan saya siap akan mengeluarkan SD, SMP, SMA, kuliah. Itu keluar dari Jokowi. Kemudian Polda Metro tiba-tiba mengeluarkan dengan surat sudah disita sejak 23 Juli. Bagi saya ini menunjukkan apa? Menunjukkan kebohongan. Kebohongan siapa? Ayo. Kebohongan siapa? Mau lihat kebohongan Polda Metro atau mau lihat kebohongannya Jokowi? Ya. Kalau saya ini melihat begini, Polda Metro itu ada andil di dalam kebohongan ini. Itu saja. Karena kalau Polda Metro ini tidak ikut ambil di dalam kebohongan ini, apa yang ditampakkan oleh Polda Metro itu tidak akan bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Jokowi. Ya, sebagai sumber primernya ini Jokowi itu, ya, mau apa? Setidaknya kalaupun memang misalkan betul kita husnuzon begitu ya, memang Polda Metro itu sudah menyita tanggal 23 Juli, harusnya malu tanya, panggil Jokowi, Anda ini bagaimana sih? Ini kan sudah saya pegang nih ijazah ini, Anda kok masih bilang akan menunjukkan ke persidangan SD-nya, SMP-nya, SMA-nya dan kuliahnya. Ini kan yang jadi malu Polda Metro begitu. Cuman ya kalau teman nggak bakalan jadi malu, paling ketawa-ketawa doang lah, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain begitu ya, kita ketawa aja. Alhamdulillah tidak masuk golongan paguyuban otak simpanse begitu. Alhamdulillah. Jadi tipis sekali antara ada dan nggak adanya itu loh, gitu loh. Apalagi yang katanya logo-logo yang kecil-kecil itu, boro-boro mau embos, boro-boro mau diraba gitu loh. Dilihat aja nggak kelihatan gitu loh. Jadi saya menduga ini, waduh, polisi bagaimana ini cara ilmunya gitu loh. Oke. Jadi jangan membohongi mata rakyat gitu loh. Ya. Rakyat itu punya mata, nggak bisa dibohongin. Coba ditanya kepada orang-orang lain di luar sana, apa itu foto Jokowi dengan bibirnya yang tebal, dengan kacamatanya, dengan hidungnya, dengan kupingnya, pasti saya yakin sebagian besar bilang itu bukan Jokowi gitu loh. Dan Andi Azwad itu katanya kan pernah mewawancarai
Dumatyo begitu ya. Tolong komentar di bawah, saya lupa lagi namanya itu. Tapi sampai sekarang gak keluar wawancaranya itu. Itu yang pertama. Kemudian kedua ya, tadi bahasanya bagus, jangan membohongi rakyat itu punya mata. Kalau bahasa saya kan begitu ya, what has been seen cannot be unseen kan. Yang sudah terlihat itu tidak akan bisa dicabut lagi untuk dilihat. Itu bahasanya. Ya, kita ini punya mata, jangan dibodohi begitu. Karena apa-apa yang nampak itu memang jelas kelihatan. Ya bukan hanya dalam permasalahan ijazah, watermark, emboss dan sebagainya, bukan masalah itu saya berkata, tetapi dari apa-apa yang nampak, mulai dari persidangan KIP sampai projo seperti tadi begitu ya, markas sumber kebohongan juga sama, itu kita lihat kok, dan itu bertentangan dengan apa yang diklaim oleh Polda Metro. Lucu akhirnya. Kumisnya juga tipis, coba dia jadi ditarik kumisnya ini ke sini, pindahin ke Jokowi muda kan pasti nggak ketemu gitu loh. Jadi saya bilang kalau itu memang saya yakini, makanya saya bilang ketika itu dibuka oleh polisi, malah saya meyakini itu palsu. Karena saya kan mencari, kalau palsu itu pasti ada pembuatnya. Saya ini mencari siapa pembuatnya. Kemarin saya ketemu kawan saya bilang kita ini berperang dengan kawan-kawan kita sendiri yang membuat ijazah itu gitu loh. Nah inilah yang akan kita jejaki, makanya saya selalu sebut Eko Sulistyo, lo tampil Eko, kami menduga Eko Sulistyo Ketua KPUD Solo terlibat dalam ijazah palsunya Jokowi. Eko Sulistyo itu apa permasalahannya di sini kan KPU Solo ya, Surakarta. Saya nggak tahu, komentar di bawah ya, kasih saya fill in informasi tentang Eko Sulistyo tuh, siapa dia tuh? Temuin tuh Mas Indro Cahyono, tapi kan sampai saat ini nggak tampil si Eko itu. Jadi artinya, apalagi tadi melihat alat bukti yang dibawa oleh Mas Roy. Setahu saya memang apa yang dia hadirkan di Barreskrim Mabes Polri itu fotokopi. Fotokopi yang ada garis tengahnya, artinya dilipat. Nah, tapi kemarin itu mulus. Tidak ada lipatan. Dan terlihat memang lebih kayak baru gitu loh. Nah, fotonya juga tajam memang. Kayaknya nggak ada itu tahun 80 kan pasti ada mulutnya tebal jadi tambah tebal lagi karena tintanya melebar kan gitu. Tapi ini enggak kan. Nah, kupingnya juga harusnya tambah panjang lagi karena melebar tintanya gitu. Kan enggak. Jadi artinya dengan mata saya aja yang tidak mengerti soal analisa ini itu, mata telanjang gitu kan. Jadi tolong Pak Jokowi berkaca-kacalah di rumah gitu loh. Saya kira sudah cukup ini ya. Aduh, kesannya akan banyak humor saja begitu. Jadi kita kemarin sudah melihat bahwa Polda Metro itu sudah mengadakan konferensi pers yang mana dia itu mengatakan alatnya itu sudah standar, orangnya punya sertifikat, metodologinya itu sudah pas dipakai dalam meneliti ijazahnya Jokowi, tapi tidak mengeluarkan data apa-apa. Ya please lah ya, janganlah tidak menghargai intelektualitas bangsa Indonesia begitu. Ya ini mereka itu tidak menghargai intelijensia kita sama sekali begitu. Siapa? Polda Metro, dan pada akhirnya pada termul itu. Dikiranya kita bakal percaya aja apa sih yang sedang mereka mainkan di sini? Membodohi rakyat. Dan masalahnya masih ada yang terbodohi. Itulah kenyataan yang ada. Jadi ala kulli hal ya, tolong dijawab kejanggalan-kejanggalan yang ada, dan Pak Jokowi sudah kebiasaannya bermain playing victim, sekarang mau menjadi pahlawan dengan memaafkan orang-orang yang menjadi tersangka, yang mana bagi saya itu sudah terlambat begitu ya. Korbannya sudah ada, Pak Jokowi sudah tidak bisa itu. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.